Salam Sobat Waras dimanapun Anda berada. Saya bersyukur hari ini saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menguatkan saya. Saya memberikan tema firman Tuhan ini, selagi masih bernafas, mari sembah dan puji Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 150 ayat 1-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, dari firman Tuhan ini ada beberapa poin yang saya dapat, dan saya berharap ini juga bisa memberkati kita semua. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Pertanyaannya, di mana kita harus memuji Tuhan? Lihat ayat yang pertama. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Berarti di mana kita memuji Tuhan, yaitu di tempat kudusnya. Tempat kudusnya dalam Perjanjian Lama ini menunjuk kepada yang pertama, kepada bait Allah atau kemah suci, tempat di mana orang Israel berkumpul untuk memuji Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu melalui bait Allah. Dan sehingga semua bangsa Israel kalau mau berdoa, kalau mau sembahyang, kiblatnya harus ke bait Allah. Tetapi arti yang kedua, tempat kudus ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dimanapun Tuhan hadir, pasti tempat itu akan kudus. Karena Tuhan itu adalah kudus adanya. Dan dalam Perjanjian Baru, kita setelah Yesus mati menebus dosa kita, kita tidak lagi hidup dalam peraturan-peraturan Perjanjian Lama. Untuk menyembah Tuhan itu harus di bait Allah. Tetapi kita bisa menyembah Dia dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, maka di situ aku ada. Tempat yang kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, biasanya di gereja. Tetapi ingat, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan bukan hanya hadir di gereja saja. Tuhan bisa hadir di rumah saudara. Tuhan bisa hadir di tempat kerja saudara. Tuhan bisa hadir dimanapun saudara berada. Kalau saudara hidup untuk menjadi pemuji, penyembah Allah yang benar. Karena kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Artinya Tuhan itu hadir, begitu luas, seperti cakrawala, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di surga, dia juga ada di dunia, mengontrol segala sesuatu. Artinya, dimanapun Anda berada, kalau Anda memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Ketika Paulus dan Silas ada dalam penjara, apa yang mereka buat? Mereka memuji Tuhan. Ketika mereka memuji, memuliakan Tuhan, lihatlah, sendi-sendi penjara hancur. Belenggu yang membelenggu mereka pun semuanya terlepas. Kenapa? Ketika memuji, memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di sana. Mungkin engkau sedang sakit, sembahlah Tuhan. Percayalah, akan aliran kuasa Tuhan akan menguatkan jiwa saudara. Mungkin sakit saudara tidak sembuh, tetapi jiwa saudara, iman saudara semakin kuat dalam Tuhan. Dalam pekerjaanmu, kerjalah dengan hati yang memuji Tuhan. Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, jadilah pribadi-pribadi
yang hatinya selalu terangkat kepada Tuhan. Saya percaya rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, lalu selain di mana kita memuji Tuhan, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang kedua mengatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Wow. Mengapa kita harus puji Tuhan? Ya, karena Dia Allah yang perkasa. Segala keperkasaan ada pada Dia. Tidak ada yang lebih perkasa dari Tuhan yang kita sembah. Kenapa kita memuji Dia? Karena memang Dia layak disembah. Dia sangat besar. Besar kuasanya, besar kasihnya. Bahkan saudara, kasih Allah kepada kita telah ditunjukkan dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Saudara, kita bisa memuji memuliakan Tuhan kalau kita sudah merasakan berkat, kuasa, kebesarannya. Kenapa orang sulit memuji Tuhan? Karena mereka belum menyadari atau belum mengalami keperkasaan atau kebesaran kuasa Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihi saudara, bagaimana Tuhan telah datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia dan mati menebus dosa saudara, pasti saudara akan dengan mudah, dengan enteng untuk selalu memuji Tuhan. Dia terlalu baik untuk saya dan saudara. Kita datang ke dunia dengan telanjang, tanpa bawa apapun. Kita datang dengan tangan kosong, tapi sampai hari ini kita terpelihara semua karena berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar yang Dia mau. Selama kita bernafas, selama kita hidup, kita harus memuji Dia sebagai pengakuan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Yang kedua, yang ketiga, saudara, kenapa kita harus, lalu dengan apa kita memuji Tuhan? Yang pertama tadi, di mana kita memuji Tuhan? Dimanapun kita berada, kita bisa memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memuji Dia? Karena Dia terlalu baik dalam hidup kita. Dia hebat, Dia perkasa, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Layaklah Dia untuk dipuji dan dimuliakan. Lalu dengan apa kita memuji Tuhan? Perhatikan ayat ketiga. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Saudara, gerakan segala kemampuanmu untuk memuji Tuhan. Apa yang engkau bisa lakukan, puji Tuhan. Anda yang bisa bermusik, mainkan musik untuk memuji Tuhan. Anda yang bisa berkhotbah, berkhotbahlah untuk memuji Tuhan. Anda yang bisa untuk bernyanyi, bernyanyilah untuk memuji Tuhan. Artinya di sini yang saya tangkap adalah pujilah Tuhan dengan gembira, dengan semangat. Pujilah Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan malas memuji Tuhan. Bersemangatlah memuji Tuhan. Bergembiralah memuji Tuhan. Saya sangat prihatin. Begitu banyak orang Kristen yang begitu malas memuji Tuhan. Begitu malas datang beribadah kepada Tuhan. Ketika ada juga dalam ibadah tidak serius. Ketika memuji Tuhan juga tidak ada semangat. Sangat disayangkan ya. Kita harus puji Tuhan dengan penuh semangat. Dengan segala apa yang kita punya. Dengan harta kita ya. Dengan kemampuan kita. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Kalau kita adalah orang-orang yang memuji Tuhan, kita adalah orang-orang yang tahu diri, yang mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selama saudara bernafas, pujilah Tuhan. Karena ketika saudara tidak bernafas, maka selesailah kesempatan di dunia ini bagi saudara untuk memuji Tuhan. Selagi Tuhan kasih Anda nafas kehidupan, jangan lupa mengatakan haleluya. Jangan lupa mengatakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jangan lupa mengatakan terima kasih Tuhan.
Keluarkan puji-pujian dari mulutmu. Keluarkan puji-pujian dari gaya hidupmu. Keluarkan puji-pujian dari apa yang engkau punya. Dari apa yang engkau bisa. Supaya selama Anda hidup menjadi pemuji penyembah yang benar. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Dan banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Semoga ini menguatkan dan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.